Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, teman-teman semua, kita kembali lagi dalam pembelajaran bahasa Arab. Yakni pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai yakni bab al-mushtaqatun, yakni atau kata-kata jadian. Nah, jadi yang dimaksud dengan kata-kata jadian di sini bukan siluman ya. Jadi bukan siluman. Yang dikira kata-kata jadian di sini kata-kata itu siluman bukan ya. Nah, jadi al-mushtaqah ya, al-mushtaqat itu jadi yang dimaksud di sini adalah kata-kata jadian yang dibentuk dari kata kerja. Nah, lawannya nanti adalah jamid, yaitu isim jamid, yakni isim yang tidak bisa dirubah ya, isim yang tidak bisa dirubah. Nah, baik, langsung saja kita masuk ke dalam materi pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Nah, kemudian di sini yang pertama yang berkaitan dengan kata-kata jadian, yakni kita membahas mengenai isim fa'il ya. Isim fa'il ialah isim yang digunakan untuk menunjukkan sang pelaku dari perbuatan. Bedanya dengan fa'il ialah isim fa'il berasal dari isim mustaq, yaitu kata jadian yang dibentuk dari kata lain. Dalam hal ini dari fi'il madi. Nah, jadi bedanya ya, fa'il dengan isim fa'il ya, kalau fa'il itu adalah pelaku ya, pelaku dari perbuatan ya. Sedangkan kalau isim fa'il ya, itu adalah pelaku dari perbuatan, sedangkan fa'il itu berasal dari isim mustaq, yaitu kata jadian yang dibentuk dari kata lain. Ya. Yang pertama di sini kita lihat dulu keterangannya. Keterangan, jika fi'ilnya dari fi'il sulasi, ya, maka polanya mengikuti wazan fa'ilun. Ya. Contoh, misalkan ya, contohnya yang pertama, saroko. Nah, saroko ini adalah fa'il ya. Fi'il. Saroko ini adalah fi'il. Ya. Ini kata kerja ya, kata kerja. Ya, kemudian diubah menjadi kata benda. Ya, kata benda dengan mengikuti pola fa'ilun ya. Saroko ya, ketika ini polanya seperti saroko, ini artinya mencuri. Ini adalah kata kerja ya, saroko artinya mencuri. Kemudian ketika kita ikutkan ke pola fa'ilun, maka artinya menjadi pencuri. Ya, yang dimaksud dengan kata jadian itu di sini. Yang semula ini saroko ini adalah kata kerja ya, kemudian dengan mengikutkan pola wazan fa'ilun maka berubah menjadi fa'il ya, menjadi fa'il, yaitu orang yang menunjukkan pelaku dari perbuatan. Ini menjadi isim fa'il ya, orang yang melakukan perbuatan. Kalau saroko mencuri, sedangkan sarikun artinya pencuri. Nah, pencuri ini kan kata benda ya, maka ini yang dimaksud dengan kata-kata jadian itu. Nah, terus contoh yang kedua, alama artinya mengetahui, kemudian diikutkan pola wazan fa'ilun menjadi alimun, maka artinya yang mengetahui ya, yang mengetahui. Yang semula mengetahui ini adalah kata kerja, nah, kemudian berubah menjadi alimun, yang mengetahui ya, maka ini berubah menjadi kata benda ya, menjadi isim fa'il ya, alimun ya. Kemudian contoh yang ketiga, ghorosa artinya menanam, kemudian diubah ya, dijadikan ikutkan pola wazan fa'ilun ya, ini menjadi ghorisun artinya penanam ya. Yang semula ghorosa ini menanam, yang menanamnya adalah kata kerja atau fi'il ya, kata kerja, kemudian diubah menjadi ghorisun, maka artinya
penanam, ya, yakni adalah menjadi kata benda, ya. Gharisun menjadi isim fa'il. Jadi yang dimaksud dengan kata jadian itu ini yang dimaksud, ya. Yang semula itu, ya, saroko, alama, hurosa, ini adalah fi'il, ya, adalah kata kerja, ya, kata kerja. Kemudian ketika diubah menjadi wajan fa'ilun, ya, saroko menjadi sarikun, alama menjadi alimun, hurosa menjadi gharisun, ya, maka artinya pun berubah, ya. Mencuri menjadi pencuri, mengetahui menjadi yang mengetahui, menanam menjadi penanam, ya. Maka ini yang dimaksud dengan kata-kata jadian, ya. Kata kerja diubah menjadi kata benda dengan cara mengikutkan pola wazan fa'ilun. Nah, seperti itu. Nah, misalkan contoh dalam kalimat alamal gulamu, ya, alamal gulamu. Jadi kalau ini artinya mengetahui seseorang, ya, mengetahui seseorang. Nah, mengetahui itu kan apa? Mengetahui itu kan fi'il, ya, diubah menjadi al-gulamu alimun. Jadi artinya menjadi seseorang yang mengetahui, ya, maka menjadi alimun, ya, ini posisinya sebagai isim fa'il, ya, gitu. Terus yang selanjutnya keterangannya, ya, jika fiilnya bukan dari fiil sulasi, ya, maka polanya mengikuti fiil mudhari'nya dengan mengganti huruf mudhari'ahnya menjadi mim yang berharokat dummah dan huruf sebelum akhir di kasroh. Contoh, ya, kalau tadi yang polanya, tadi apa? Yang dari wajan fi'il sulasi, ya, yang dari fi'il sulasi maka polanya fa'ilun. Sedangkan kalau yang bukan dari fi'il sulasi, ya, berarti selain yang hurufnya 3, ya, maka ini dengan mengganti huruf mudhari'ahnya menjadi mim yang berharokat dummah dan sebelum akhirnya di kasroh. Contoh misalkan yudnibu, nah, yudnibu menjadi mudnibun. Nah, ini dummahnya ini diganti huruf mudhari'ahnya diganti dengan mim, ya, dan huruf sebelum akhir di kasroh, ya. Yudnibu menjadi mudnibun. Kalau yudnibu artinya menyalahkan, kalau mudnibun artinya orang yang bersalah. Nah, terus contoh yang kedua, yang qati'u, ya, huruf mudhari'ahnya diubah menjadi mim jadi munqati'un, ya. Yang qati'u artinya memotong, kalau munqati'un yang terpotong. Jadi kata kerja yang sebelah kanan adalah kata kerja. Ketika mudhari'ahnya ini diubah menjadi huruf mim, maka artinya nanti menjadi kata benda, ya, menjadi kata benda. Terus contoh yang ketiga, yudkinu artinya sempurna, mutqinun artinya yang menyempurnakan. Nah, jadi ini juga yang dimaksud dengan kata-kata jadian tadi, ya, seperti ini, ya, kata kerja diubah menjadi kata benda. Nah, kalau polanya, ya, tadi jika fiilnya bukan dari fiil sulasi, ya, maka pola mengganti huruf mudhari'ahnya menjadi mim. Nah, contoh dalam kalimat misalkan atnabar rojulu, ya, menyalahkan laki-laki. Nah, kalau yang sebelah sini, ya, diubah menjadi mudnibun yang menjadi isim fa'il, maka ar-rajulu mudnibun, jadi laki-laki yang bersalah. Nah, seperti itu. Nah, terus kemudian yang kedua, yakni merubah, ya, kata-kata jadian, ya, kata kerja diubah menjadi kata benda, ya, menjadi isim maf'ul, ya, jadi isim maf'ul. Nah, isim maf'ul ialah isim yang digunakan untuk menunjukkan yang dikenai pekerjaan atau disebut dengan objek. Bedanya dengan maf'ul bih ialah isim maf'ul berasal dari isim mustaq, yaitu kata jadian yang dibentuk dari kata lain. Dalam hal ini fi'il madi. Nah, keterangan. Jika fi'ilnya dari fi'il sulasi, maka polanya
menggunakan wazan maf'ulun. Contoh. Nah, jadi sama ya, sama dengan yang awal tadi maksudnya ya, kata-kata yang dimaksud di sini. Nah, ini bedanya kalau tadi ya diubah ke isim fa'il ya, kalau ini diubah ke isim maf'ul ya, diubah menjadi objek ya, objek. Misalkan syariba ya, diubah menjadi isim maf'ul ya dengan mengikutkan wazan maf'ulun, maka menjadi masyrubun ya. Kalau syariba artinya meminum ya, ini kan kata kerja meminum. Kalau masyrubun artinya menjadi yang telah diminum. Nah, ini juga menjadi kata benda, ini tepatnya sebagai isim maf'ul. Nah, terus yang kedua, fataha artinya membuka. Nah, kalau maftuhun artinya yang telah dibuka. Ya, berarti kan ini menunjukkan sesuatu yang dibuka ya. Berarti ini kan kata benda. Ya, ini menjadi isim maf'ul. Kemudian contoh yang ketiga, kataba artinya menulis ya. Kalau maktubun yang telah ditulis. Ya, ini menjadi isim maf'ul. Ya, contoh dalam kalimat fatahtul baba. Ya, ini adalah fi'il ya, fi'il fatahtul al-baba. Saya membuka pintu. Ini kan sebuah pekerjaan ya. Fi'il ya. Terus diubah menjadi isim maf'ul ya. Al-babu maftuhun ya. Pintu ya, pintu yang dibuka. Nah, seperti itu. Pintu yang telah dibuka. Ini kan menjadi objek. Nah, ini objeknya adalah pintu itu ya. Maftuhun ya. Artinya yang telah dibuka. Seperti itu. Nah, terus selanjutnya, jika fiilnya bukan dari fiil sulasi, ya, maka polanya mengikuti seperti pada isim fa'il ya. Sama dengan isim fa'il tadi, namun huruf sebelum akhir di fathah. Nah, kalau isim fa'il tadi kan sebelum akhirnya di kasroh. Nah, kalau yang isim maf'ul ya, ini huruf sebelum akhirnya di fathah. Ya, contoh aqoba menjadi mu'aqobun ya, mu'aqobun. Aqoba artinya menghukum, kalau mu'aqobun yang dihukumi. Terus contoh yang kedua akroma, ya, akroma artinya memuliakan, kalau mukromun menjadi artinya yang dimuliakan. Ini dan contoh yang ketiga a'dhama artinya mengagungkan, kalau mu'adzamun yang diagungkan. Ya, ini maksudnya kata kejadian ya, yang semulanya adalah fi'il ya, kata kerja, terus diubah menjadi isim maf'ul. Itu maksudnya kata kejadian di situ. Terus contoh dalam kalimat, akramtu dhaifa, saya memuliakan tamu. Ya. Terus ini menjadi ad-dhaifu mukramun. Ya, jadi tamu yang dimuliakan. Ya. Terus, nah sekarang yang ketiga, yakni diubah menjadi isim zaman dan isim makan. Ya. Isim zaman dan isim makan. Ya. Isim zaman ialah isim yang menunjukkan waktu terjadinya perbuatan. Isim ini juga termasuk isim mustaq. Ya. Adapun isim makan ialah isim yang menunjukkan tempat terjadinya perbuatan. Isim ini juga termasuk isim mustaq. Jadi kalau isim zaman itu adalah waktu terjadinya perbuatan, kalau isim makan itu adalah tempat terjadinya perbuatan. Nah, jadi merubah dari fi'il ya menjadi isim zaman dan isim makan. Ya. Keterangan. Ya, ini keterangannya yang pertama, jika fi'ilnya dari fi'il sulasi, ya, sama sebenarnya keterangannya dengan awal tadi ya sama. Jika fi'ilnya dari fi'il sulasi, maka isim zaman dan isim makan, ya, polanya ada dua, yaitu yang pertama mengikuti pola wazan maf'alun. Ya. Pola ini digunakan jika fi'il mudhari'nya berpola yaf'alu atau yaf'ulu. Nah, contoh. Ya, fi'il mudhari'nya ya, la'iba yal'abu. Nah, fi'il mudhari'nya ini berpola yal'abu. Ya, yal'abu. Maka nanti isim zaman atau isim makannya nanti polanya mungkin wazan maf'alun, maka bunyinya menjadi mal'abun. Ya, artinya waktu atau tempat bermain.
Jadi laiba, ya laiba yal'abu ini adalah fi'il madi, yal'abu ini fi'il mudhari'. Nah, kemudian ketika diikutkan menjadi mana tadi? Kalau diikutkan dengan wazan maf'alun maka artinya maka menjadi mal'abun yang artinya waktu atau tempat bermain. Jadi sebenarnya isim zaman dan isim makan itu polanya sama, ya polanya sama. Nanti tergantung konteks kalimatnya itu seperti apa. Ya, konteks kalimatnya seperti apa. Nah, misalkan kalau berkaitan dengan waktu, ya berkaitan dengan waktu, misalkan pagi, sore, siang, atau malam, maka nanti artinya menjadi mal'abun ini menjadi waktu, ya waktu. Kalau misalkan berkaitan dengan lapangan, ya al-abu fil mal'ab misalkan, ya saya bermain di tempat bermain, ya berarti itu artinya kalau menunjukkan itu sebuah tempat maka mal'abunnya artinya adalah tempat bermain, seperti itu. Terus contoh yang kedua, qa'ada yaq'udu, nah, menjadi maq'adun. Nah, ini fi'il madinya, fi'il mudhari'nya ya berpola yaq'udu, maka isim zaman atau isim makannya mengikuti pola wazan maf'alun. Ini bunyinya maq'adun, ya. Kalau qa'ada yaq'udu artinya duduk, ya maq'adun waktu atau tempat duduk. Nah, yang ketiga kataba yaktubu artinya menulis, ya kalau diubah menjadi isim zaman dan isim makan maka mengikuti pola wazan maf'alun, bunyinya menjadi maktabun artinya waktu atau tempat menulis. Nah, terus yang selanjutnya ya keterangan untuk yang pola wazan maf'alun, ya ini jika fi'ilnya mu'tal akhir, ya. Kalau yang fi'ilnya mu'tal akhir, contoh, ya. Jadi maf'alun itu digunakan ya jika fi'il mudhari'nya berpola yaf'alu atau yaf'ulu, yang kedua fi'ilnya mu'tal akhir, ya. Contoh, maksudnya mu'tal akhir itu, ya. Dulu sudah kita bahas ya, mu'tal itu apa? Ya, fi'il mu'tal itu ialah kata kerja yang salah satu hurufnya itu terdiri dari huruf ilat, ya ini terdiri dari huruf ilat, ya ini alif, ya, waw itu. Nah, mu'tal akhir ya berarti huruf akhirnya itu berupa huruf ilat. Nah, contoh jaro, nah, ini. Huruf akhirnya ini berupa alif, ya jaro artinya lari. Ya, jadi majro, ya majro artinya waktu atau tempat berlari, ya, waktu atau tempat berlari. Tuh. Terus yang B ya, yang B keterangannya maf'ilun ya, bukan maf'ilun, maf'ilun ya. Pola ini digunakan jika yang pertama fi'il mudhari'nya berpola yaf'ilu ya. Contoh jalasa yajlisu. Nah, ini mengikuti pola yaf'ilu. Ya. Maka bunyinya mengikuti wazan maf'ilun ya. Maf'ilun menjadi majlisun ya, waktu atau tempat duduk ya. Jalasa yajlisun artinya duduk, majlisun waktu atau tempat duduk. Nah, contoh yang kedua roja'a yarji'u ya, artinya kembali. Kalau marji'un waktu atau tempat kembali. Nah, jadi kalau fi'il mudhari'nya ini polanya maf'ilun ya, maka mengikuti wazan apa itu? Mengikuti wazan maf'ilun. Kalau fi'il mudhari'nya ya, maaf tadi salah, kalau fi'il mudhari'nya itu mengikuti wazan yaf'ilu ya, maka pola isim zaman isim makannya itu mengikuti wazan yaf'ilu ya. Jalasa yajlisu majlisun, roja'a yarji'u marji'un ya, dan sebagainya, nanti tinggal menyesuaikan melihat pola fi'il mudhari'nya. Terus keterangan yang poin B yang kedua ya, ini fi'ilnya berawalan huruf ilat ya. Fi'ilnya apabila fi'ilnya itu berawalan dengan huruf ilat. Contohnya walada yalidu. Nah, walada ini kan berawalan wawu ya. Walada yalidu, maulidun. Nah, seperti itu. Ya, walada yalidu ya, ini ini melahirkan ya. Kalau maulidun artinya waktu atau tempat lahir ya.
waroda yaridu, nah, ini juga huruf awalnya berupa huruf ilat, maka juga mengikuti pola wazan apa tadi, maf'ilun ya, maf'ilun ya, menjadi mauridun, artinya waktu atau tempat pemasok. Nah, kemudian yang kedua ya, keterangan yang kedua tadi, jika fi'ilnya bukan dari fi'il sulasi ya, maka keduanya isim zaman dan isim makan polanya seperti isim maf'ul ya, sama seperti isim maf'ul tadi. Saya bukakan tadi isim maf'ul ya, sama dengan isim maf'ul. Nah, ini polanya maf'ulun ini. Nah, ini contoh ijtama'a menjadi mujtama ya. Iktasaba menjadi muktasabun. Istauda'a menjadi mustaudaun ya. Artinya ijtama' itu berkumpul, kalau mujtama' artinya waktu atau tempat berkumpul ya. Iktasaba artinya memperoleh, kalau muktasabun artinya waktu atau tempat pemerolehan. Istauda'a artinya menyimpan, kalau mustauda' artinya waktu atau tempat menyimpan. Itu. Terus yang terakhir yakni merubah ya, dijadikan menjadi isim alat ya. Isim alat ialah isim yang digunakan untuk menunjukkan alat yang digunakan untuk melakukan perbuatan ya. Isim ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ialah mustaq atau kata jadian yang dibentuk dari kata lain ya. Dan yang kedua ialah jamid, yakni kata jadian yang tidak dibentuk dari kata lain. Jadi kalau mustaq itu adalah bentukan ya, bentukan dari kata-kata lain. Ya, ketika itu diubah atau dimasuki huruf tertentu, maka artinya menjadi berubah. Nah, seperti tasrifan itu ya, tasrifan itu kan itu apa, isim mustaq itu ya. Terus kalau jamid itu adalah yang tidak bisa ditasrif itu. Nih yang pertama, isim alat yang merupakan mustaq ya, ini memiliki tiga pola, yaitu polanya mif'alun, mif'alun dan mif'alatun. Contoh yang berpola mif'alun ini diantaranya mingdorun, midorobun, mirsamun ya. Mingdorun itu artinya alat untuk melihat ya. Alat untuk melihat, atau kalau sekarang menjadi alat ya dinamakan kacamata. Midrobun, midrobun itu adalah alat untuk memukul. Mirsamun adalah alat untuk menggambar ya, bisa diartikan pensil ya, seperti itu. Jadi ini dari bentukan kata ya, dari bentukan kata lain ya. Jadi mindorun dari kata naworo, artinya melihat ya. Kalau diubah menjadi pola mif'alun ya, artinya berubah menjadi alat, menjadi kacamata atau alat untuk melihat. Nah, midrobun ini dari kata doroba, doroba diikutkan wazan mif'alun punya midrobun, artinya menjadi alat untuk memukul. Nah, mirsamun ini dari kata rosama, rosmun ya, artinya menggambar ya. Kalau diikutkan wazan mif'alun maka artinya juga jadi berubah, artinya menjadi alat untuk menggambar, atau kita artikan pensil ya, seperti itu. Terus contoh yang kedua yang mengikuti wazan mif'alun, contohnya ada mingsyarun, ada miftahun ya, ada misbahun ya. Nah, jadi mingsyarun ini dari kata nashr ya. Nashr yang ya artinya gergaji ya, alat untuk memotong ya, alat untuk memotong. Ini gergaji. Kalau miftahun ini dari kata fataha yang artinya membuka ya, alat untuk membuka yang kita kenal dengan kunci ya. Misbahun ya dari kata sobaha ya, sobaha yang artinya pagi ya, pagi atau mulai terang. Terus kalau diikutkan pola wazan ini mif'alun, misbahun ya, artinya menjadi lampu ya, lampu begitu. Terus yang mengikuti pola wazan mif'alatun contohnya yakni mil'aqatun, ada mimsahatun, ada
mistorotun. Ya. Jadi apa? Ini yang dinamakan dengan isim alat. Ya, isim alat. Ya, jadi yang semula ini adalah kata kerja ya bentukan dari fiil, kemudian diikutkan pola-pola ini mif'alun, mif'alun, mif'alatun, maka artinya menjadi alat, menjadi alat. Seperti itu. Nah, ini kalau mil'aqotun ya. Mil'aqotun ya artinya sendok ya, sendok. Mimsahatun ini artinya penghapus ya, atau alat untuk menghapus dari kata masaha. Ya, dan mistorotun ya. Ini artinya penggaris ya, atau alat untuk menggaris. Nah, seperti itu. Jadi ini yang dimaksud dengan kata kejadian ya. Yang keempat ini adalah kata jadian ya, ini dari fiil ya, dari fiil kata kerja juga menjadi isim alat ya dengan mengikutkan pola ini mif'alun, mif'alun dan mif'alatun. Kemudian yang kedua, isim alat yang berupa jamid ya. Jadi jamid ini bukan merupakan bentukan dari kata lain. Jadi sudah memang ya artinya itu ya, dari kata itu asli ya, tidak dibentuk dari kata lain. Nah, artinya ini contohnya al-aso ya, yang berarti tongkat ya. Ini al-aso ini adalah isim jamid ya, bukan bentukan dari kata lain. Asikinu artinya pisau ya. Al-mud'yatu artinya pisau besar ya. Kalau asikinu itu pisau, kalau al-mud'yatu pisau besar. Kalau kita orang Jawa mungkin pisau besar itu ya istilahnya kita sebut dengan apa itu? Berang ya, berang atau bedok gitu. Nah, oke. Nah, baiklah teman-teman, ya itu tadi pembahasan mengenai al-mushtaqatun atau kata-kata jadian. Ya, ini tadi kata-kata jadian mulai dari ya kata kerja diubah menjadi isim fa'il, kemudian diubah menjadi isim maf'ul, diubah menjadi isim zaman dan isim makan, kemudian yang terakhir diubah menjadi isim alat. Ya, jadi yang dimaksud dengan kata-kata jadian itu adalah seperti itu. Nah, baiklah teman-teman, ya mungkin ini pembahasan yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat memberikan pemahaman dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.